Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Nah, di video ini ada 7 menu masakan. Jadi itu semua menu mingguan dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman. Senin, ikan dencis balado dan tumis genjer. Nah, yang pertama aku goreng ikan dencisnya dulu. Terus kita buat baladonya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Nah, ini aku blender aja dan kita sambal ya. Nah, pertama kita masukin tomat dulu baru cabenya. Jadi aku blender kasar aja ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih garam dan gula. Udah jadi gampang banget kan. Nah, ini aku siram aja cabenya di atas ikan. Terus kita masak tumis genjer ya teman-teman. Ini bahannya, nanti teman-teman bisa screenshot. Ada bawang merah, bawang putih, irisan cabai dan tomat. Nah, yang pertama kita iris bawang merah dan bawang putih dulu. Terus kita masukin tomat dan cabainya. Nah, kasih air ya. Habis dikasih air langsung udah dimasukin genjernya. Ini genjer nggak ada ku pres-pres gitu ya, langsung aja habis disiangi, dicuci bersih dan dimasukin. Nah, ini udah hampir layu ya. Kita kasih garam dan gula. Kalau mau teman-teman kasih penyedap boleh. Nah, ini udah jadi. Selamat makan. Selasa, kerang cabai hijau dan sawi pahit. Oke, kita mulai aja. Pertama aku rebus dulu ini kerangnya ya, supaya ngilangin amis gitu. Ini sebentar aja direbus. Nah, ini udah mendidih, kita matikan apinya. Lalu aku goreng kentang yang aku potong kayak gini ya, serong-serong dan panjang-panjang. Nah, ini kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Nah, ini udah matang, kita angkat. Nah, ini bahan-bahannya ada yang aku iris dan ada yang aku blender. Nanti teman-teman tinggal screenshot. Nah, ini aku blendernya mati hidup gitu ya, supaya hasilnya nanti kasar. Nah, lanjutnya kita tumis bawang putih ya. Lalu kita masukkan cabai hijau ini yang aku blender kasar aja ya. Kalau blender halus banget ini nggak enak. Nah, yang paling enak itu bawang putihnya ya teman-teman. Nah, ini aku masukin potongan tomat dan potongan cabai rawit. Nah, ini sebenarnya tomatnya tomat hijau ya, cuma aku taruh di suhu ruang jadinya agak menguning gitu ya. Nah, ini kita masukin kerang yang sudah aku rebus tadi ya. Jadi memang udah agak setengah matang cabenya, baru dimasukkan kerangnya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai merata gitu. Ini aku tambahin minyak ya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali. Terus jangan lupa kasih garam dan gula. Kalau teman-teman mau pakai bahan penyedap terserah ya. Nah, aku cukup pakai garam dan gula aja. Oke, terus dimasukin kentang yang kita goreng tadi. Nah, ini udah jadi deh, udah matang dan siap disajikan. Lanjut masak bening sawi pahit. Nah, ini kalau bening-beningan aku cuma pakai bawang merah atau bawang putih ya. Terus dimasukkan sawi pahitnya, dimasak sampai mendidih dan agak melunak. Lalu jangan lupa diberi garam ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya. Ini segar banget kalau makan bening-bening kayak gini. Oke, mari makan. Rabu, jengkol cabai hijau dan bening bayam. Yang pertama ini aku rebus dulu jengkolnya, terus aku goreng ikan teri nasi Medan dan ikan teri. Nah, ini jengkolnya tadi yang udah direbus, kita mulai masak. Nah, ini kita goreng dulu ya jengkolnya sampai berkulit kayak gini. Nah, ini udah berkulit, lalu kita masukkan bumbu-bumbu ini semuanya yang udah aku iris. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan tomat aku potong kecil-kecil. Nah, ini kita gabungin aja semuanya. Kita tumis sampai wangi dan layu ya teman-teman. Nih, diaduk-aduk semuanya. Nah, sampai kayak gini. Ini aku kasih lengkuas sama daun salam. Nah, dikasih air sedikit ya, supaya nggak kering banget. Nah, ini diaduk terus. Lalu ditambahin cabai rawit bulat ya. Ini biar kalau yang pengen pedes banget ya dipunya aja cabai rawitnya, karena lagi nggak pengen pedes-pedes banget ya. Jadi kalau pengen pedes ya dipunya cabai rawitnya. Nah, ini aku kasih garam dan gula seperti biasa. Garam dan gula ini
bahan utama ya sebagai penyedapnya teman-teman. Nah ini enak banget ya teman-teman. Nah kita aduk lalu kita masukkan teri nasi dan teri belahnya. Jadi ini kalau mau pakai teri belah aja atau teri nasi aja juga boleh ya. Ini karena request suami, dia pengen dua-duanya ada di sini. Ya udah kita buat. Nih kita aduk-aduk terus ya sampai menyatu. Nah lanjut masak bening bayam, tinggal dimasukin aja cemplong pakai irisan bawang merah. Nah ini udah masak ya teman-teman. Jadi jengkolnya ini jengkol muda ya, rasanya kriuk-kriuk, tapi kalau mau legit ya pakai jengkol tua. Nah ini enak banget, legit, terasa banget jengkolnya ya. Namanya juga jengkol ya, terasa lah jengkolnya ya. Kamis, asam pade ikan dan sawi pahit. Nah ini bahan-bahannya teman-teman, silahkan di screenshot aja. Nah yang pertama ini aku blender dulu bumbu gilingnya ya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri. Jadi itu langsung dimasukin ke wajan aja ya, tanpa ditumis-tumis dulu. Jadi ini langsung dimasukin serai geprek, lengkuas geprek, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk ya teman-teman. Jadi ini bumbunya aku masak dulu sampai mendidih. Terus aku kasih air. Ini air kira-kira 1 liter gitu, sampai nanti kalau dimasukin ikan terbenam ikannya. Nah ini kita tunggu mendidih. Nah ini udah sampai mendidih baru aku masukin ikannya. Ini ikannya mirip-mirip ikan bawal ya, tapi kayaknya bukan ikan bawal, ikan kue ya, namanya ikan kue. Ini dagingnya putih, enak dan lembut, manis lagi. Nah ini aku aduknya pelan-pelan ya, takut hancur. Dan ini aku masaknya pakai apinya tuh apinya kecil aja, tapi nggak kecil banget ya, kecil lah pokoknya. Jadi nggak gede-gede. Jadi ikannya itu meresap bumbu-bumbunya. Nah ini aku tambahi garam ya. Garamnya aku masukin tuh di awal, jadi biar ikannya tuh menyerap garamnya, jadi terasa. Terus aku tambahi bawang merah bulat. Bawang merah ini nanti dimakan enak banget. Terus pakai cabai rawit bulat juga. Nah ini aku sekalian masukkan perasan air jeruk nipis, kira-kira aku pakainya setengah gitu ya, tapi jeruknya ukurannya lumayan gede. Dan selanjutnya aku masukin tomat. Ini aku pakai tomatnya 1 ya, ukurannya nggak terlalu besar. Terus aku aduk-aduk pelan-pelan. Jadi itu sendoknya diganti pakai sendok kayak gini. Apa sih namanya sendoknya? Terus aku masukin asam kandis ya, kira-kira 3 bijian gitu ya. Jadi asamnya itu berpadu dengan asam kandisnya. Pokoknya enak deh ini rasanya. Ini resepnya dari orang tua aku ya, yang emang Padang. Dan terakhir aku masukin gula. Biasalah ya, bumbu tuh kok cuma garam dan gula. Ini enak banget. Kalau teman-teman mau pakai penyedap silahkan ya. Nah ini udah mateng, kita salin ya ke mangkok putih kayak gini nih. Sebenarnya mangkokku cuma ini sih. Terus lanjut kita masak bening sawi pahit ya. Bening sawi pahit ini aku pakai cuma bawang putih dirajang-rajang halus kayak gini nih. Kita tumis pakai sedikit minyak aja. Nah kalau udah ditumis kayak gini udah sampai coklat, langsung aku masukin airnya. Terus udah agak sedikit mendidih, lalu aku masukin sawi pahitnya. Ini sawi ini memang agak pahit ya sedikit ya, tapi cocok untuk gulai atau pakai sambal belacan, enak banget. Ini pakai garam dimasukin ya sedikit aja. Nah ini kita tunggu sampai melunak dan sudah matang. Ayo kita makan. Nah ini dia, ini cocok banget pakai kerupuk Palembang. Jumat, teri kentang balado dan laude tahu toge. Yang pertama itu kita goreng dulu kentangnya teman-teman. Jadi kentangnya ini aku potong dadu besar-besar kayak gini teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk supaya masak merata. Nah setelah itu kita goreng teri belahnya. Nah ini teri belahnya emang udah belah dari sononya ya teman-teman, pas kita beli. Harganya agak mahal. Nah ini kita aduk-aduk supaya masaknya merata. Nah ini kentangnya udah mateng dan terinya juga udah mateng. Lalu kita buat baladonya. Jadi baladonya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih.
aku nggak pakai tomat ya teman-teman, jadi supaya tuh terinya itu tetap kriuk ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai tomat juga boleh. Nah jangan lupa tambahkan garam dan gula. Kalau mau pakai tomat boleh, tapi dipisah aja biar terinya lebih awet kriuk-kriuknya. Tapi kalau nggak kriuk sama aja sih, tetap enak ya. Ini makanan kesukaan aku banget. Ini enak, pedas manisnya pas. Terus kita lanjut masak lodeh sayurnya. Nah ini ditumis bawang merah, bawang putih, lalu dimasukkan daun salam dan lengkuas gepreknya. Lalu kita masukin air, terus kita tambahi tahunya. Tahunya aku potong 4 kayak gini, kotak-kotak. Ngaduknya pelan-pelan aja supaya nggak pecah. Lalu masukin irisan cabai hijau dan cabai merah. Lalu aku masukin toge-togenya, udah aku buang akarnya ya. Nah ini diaduk pelan-pelan sampai dia agak layu setengah matang gitu. Terus kita tambahkan santannya. Nah ini santannya aku peras dari kelapa ya teman-teman, jadi nggak santan instan. Nah ini diaduk, terus jangan lupa kasih garam dan gula. Nah ini udah jadi dan udah mendidih. Oke, ini enak banget ya teman-teman, makanan kesukaan aku tuh cocok banget pakai lodeh. Pokoknya sayuran lodeh kayak gini deh ya. Nah selamat makan. Sabtu, ayam kecap, bening sawi wortel, dan spaghetti bakso sapi. Nah yang pertama aku masak ayam kecap dulu. Nih ayamnya kita kasih garam dan jeruk nipis dulu ya. Habis itu didiamkan kira-kira 10-15 menitan kayak gitulah ya. Nah lalu kita goreng ya, tapi gorengnya itu setengah matang aja, nggak sampai berkulit banget. Nah ini udah bisa diangkat. Lalu aku siapin bahan-bahannya. Ini ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada bawang bombay. Ada cabai rawit iris, cabai merah keriting iris, tomat dipotong-potong, dan ada lengkuas dan jahe dan geprek dan daun jeruk. Nah pertama aku tumis dulu ya bawangnya, lalu dimasukkan semua bahan yang tadi. Lalu diaduk-aduk, lalu dimasukin merica sedikit aja ya biar wangi dan agak pedas sedikit. Lalu dimasukkan ayam yang kita goreng tadi yang setengah matang tadi. Nah ini udah dimasukkan, diaduk-aduk dan udah sampai layu, baru dimasukin kecap. Kecap manis kira-kira 3 sendok makan lah ya. Nah lalu aku tambahi saori ya biar agak sedap kayak gitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini aku aduk, lalu aku masukkan air. Ini air supaya dia tuh nyerap ya teman-teman. Jadi ini kita masaknya sampai airnya menyusut. Ini enak banget. Nah tuh dia udah kira-kira udah gak menyusut sedikit ya. Lalu aku tambahi garam. Garam juga sedikit aja ya, karena tadi udah pakai saus saori ya. Nah udah dikoreksi rasa, ini udah selesai dan udah mateng, siap untuk disajikan. Nah kita lanjut masak tumis sawinya ya. Nah ini aku pakai bawang putih aja, ditumis-tumis kayak gitu sampai wangi. Lalu ini udah disiapin, masukin air dan lanjutnya dimasukin wortel. Nah sudah dimasukin wortel kayak gini, aku masukin cabai. Lalu dimasukin sawinya, ini sawi manis ya teman-teman. Jangan lupa kasih garam. Nah ini udah kira-kira udah mau matang, siap disajikan. Nah lanjut kita masak spaghetti. Nah yang pertama kita rebus dulu ya spagettinya. Nah ini udah jadi, udah ngembang kayak gini, yuk kita tiriskan. Nah ini aku siapin bahan-bahannya, di screenshot aja ya teman-teman. Nah ini yang pertama tuh aku tumis bawang merah dan bawang bombay. Lalu kalau udah wangi banget aku masukin sausnya ya. Nah yang ini sausnya nggak ada dagingnya teman-teman di dalam. Nah ini kita masukin cabai rawit bulat ya. Biasanya aku pakai cabai rawit yang udah digiling, tapi kali ini pakai cabai rawit bulat aja. Lalu aku masukin baksonya. Ini bakso buatan aku sendiri ya teman-teman, jadi bisa ditengok di video sebelumnya. Lalu aku masukin air ya, jadi agak berkuah gitu. Lalu aku masukin merica. Nanti juga airnya juga bakal nyusut ya. Nah aku masukin garam. Nah cuma gitu aja sih untuk buat saus spagettinya. Dan terakhir aku masukin daun bawangnya. Nah ini daun bawang aku iris kecil-kecil kayak gini. Lalu diaduk-aduk,
kira-kira baksonya udah mulai matang, udah deh diangkat. Nah, langsung ditaruh sausnya di atas spaghetti. Ayo kita makan. Minggu nasi goreng ala Korea atau Jepang gitu. Ini kita masak nasi goreng ala Korea atau Jepang gitu ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman bisa screenshot. Nah, yang pertama aku lelehkan dulu margarinnya. Nah, ini aku pakai margarin Forvita. Kalau aku masak nasi goreng pasti pakai margarin ya atau mentega teman-teman. Lalu aku masukkan irisan bawang bombay dan bawang putihnya. Lalu masukkan irisan sosis, wortel dan buncisnya. Terus aku masukin cabai rawit bulat. Nah, kalau mau pedas tinggal dikunyah. Karena ini nanti juga dimakan sama anak-anakku ya nasi gorengnya. Lalu aku masukkan nasinya. Nah, sayangnya nasinya nggak ini ya, nggak terpisah-pisah. Nah, ini bedanya nih, telurnya belakangan. Nah, itu dia khasnya ala masakan Jepang atau Koreanya. Lalu aku masukin kecap asin, jadi kira-kira 1-2 sendok makan gitu. Terus aku masukin saus tiram, saori ya, kira-kira 1-2 sendok makan gitu juga. Terus aku masukin merica sedikit aja, setengah sendok teh. Terus yang terakhir aku masukin daun sup dan daun bawangnya. Dan jangan lupa masukin garam, kira-kira aku masukin tuh setengah sendok teh gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk dan kira-kira udah mau masak ya, mau matang. Ini apinya aku besarkan banget ya, kayak berasap gitu. Ini udah selesai dan siap disajikan. Selamat makan teman-teman. Kalau nggak ada sosis bisa diganti bakso, atau nggak pakai bakso atau sosis enak juga kok. Oke, selamat mencoba teman-teman. Thanks for watching.